Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan masih berikan. Dan sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan masih berikan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami, sehingga kami boleh menjalani hari ini. Bapa di dalam surga, sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami, seluruh pekerjaan kami pada hari ini, biarlah Tuhan kami mau dikuatkan terlebih dahulu oleh firman-Mu. Berkatilah Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua supaya firman Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, nats pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18, firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats renungan kita, kitab Efesus, merupakan salah satu kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Efesus agar tidak ikut dalam praktek penyembahan berhala. Secara khusus pada masa itu adalah Dewi Artemis. Dalam renungan kita di pagi ini, nats ini diberi judul perlengkapan rohani. Dalam nats ini Paulus mengingatkan orang yang sudah percaya kepada Allah agar berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doa dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk orang kudus. Nah, saudara-saudara, apa yang Rasul Paulus katakan tentu untuk senantiasa berdoa adalah sesuatu hal yang sangat penting. Berdoa setiap saat memanglah sungguh-sungguh penting bagi kita orang Kristen. Karena doa adalah nafas hidup orang Kristen. Orang Kristen yang tidak berdoa, itu artinya dia mati secara iman. Hubungannya terputus dengan Allah. Nah, saudara-saudara, berdoa juga adalah menjalin hubungan. Artinya, ketika kita berdoa, kita sedang menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena itu, semakin kita berdoa, maka semakin baik jugalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika hubungan kita semakin baik dengan Tuhan, maka kehidupan kita juga sebagai anak-anak Tuhan akan semakin baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya selalu katakan, ada 5 S dalam berdoa. Apa itu 5 S? Yang pertama, dikatakan sering. Artinya, sering-seringlah berdoa. Mulailah dan akhiri hari dan pekerjaan Anda dengan doa. Pagi-pagi kita mempersiapkan diri kita berdoa, ya, sampai kita
mengunjungi seluruh pekerjaan kita, kita akhiri lagi dengan doa. Itu S yang pertama, sering. S yang kedua, singkat. Berdoa tidak selalu harus panjang. Ya. Apa yang penting untuk kita doakan, itu sajalah yang kita doakan. Kecuali doa pribadi atau doa syafaat. Mungkin karena banyak topik, kita bisa memperpanjang doa. S yang ketiga, sederhana. Sederhana artinya tidak harus dengan bahasa yang hebat, gitu ya. Karena Tuhan mengerti apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita mohonkan, meskipun dengan bahasa yang sederhana. Yang keempat, S yang keempat, yaitu serius. Ya, serius artinya kita bersungguh-sungguh dengan apa yang kita doakan. Jangan doa hanya sebatas manis di lidah, tapi sebenarnya kita tidak bersungguh-sungguh percaya apa yang kita doakan. Dan S yang kelima, sabar. Ya, setelah apa yang kita doakan, apa yang kita mintakan kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan. Sabar di dalam doa kita, ya, dengan terus berharap kepada Tuhan. Nah, itu 5S di dalam berdoa. Sering, singkat, sederhana, serius, dan sabar. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat berdoa. Dan selamat menikmati hubungan yang indah bersama Tuhan melalui doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk renungan di pagi hari ini, untuk firman Tuhan di pagi hari ini yang boleh kami baca dan kami renungkan. Tuhan, ingatkanlah kami senantiasa untuk berdoa kepada Tuhan di setiap kehidupan kami, di setiap waktu kehidupan kami, di setiap pekerjaan kami. Biarlah Tuhan semakin hari, semakin baik hubungan kami, doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Sehingga semakin hari juga kehidupan kami akan semakin baik. Bapa di dalam surga, Tuhan mengingatkan kami untuk firman-Mu ini Tuhan. Sehingga menjadi gaya hidup bagi kami, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, untuk berdoa. Tuhanlah kiranya yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk semua pelayan-pelayan KKR, baik dari tingkat sinodal, klasis, dan juga di Runggun-Runggun. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan KKR, supaya mereka juga boleh sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, supaya mereka juga boleh tetap semangat dalam melayani Tuhan. Berkatilah Tuhan semua pelayan KKR di dalam kehidupan pekerjaannya dan juga keluarganya. Dan Tuhanlah tetap yang memberikan semangat yang baru bagi semua anak-anak Tuhan pelayan KKR. Sehingga di dalam pelayanannya mengajarkan firman Tuhan bagi anak-anak. Boleh juga anak-anak kami semakin memahami tentang firman-Mu. Bapa di dalam surga, tidak ada kekuatan kami Tuhan, tidak ada kemampuan kami. Kami memohon, kami berharap, biarlah tangan Tuhan yang senantiasa memberkati semua pelayan-pelayan KKR, baik dari Madraman, tingkat Madraman, klasis, dan juga di Runggun-Runggun. Berkati ya Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan KKR. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri renungan ini, dan kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Tangan Tuhanlah yang kiranya menolong kami, menopang kami, sehingga kami boleh selamat dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan juga pada hari ini. Kami juga boleh mendapatkan berkat Tuhan untuk semua pekerjaan yang kami lakukan pada hari ini. Berkati kehidupan kami Tuhan, berkati keluarga kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Mari kita menutup doa ini dengan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.